Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dengan saya Damianus Namora. Di sini saya akan melakukan hands-on untuk mempraktikkan bagaimana caranya menggunakan MongoDB Atlas. Pertama-tama, saudara bisa cari di Google MongoDB Atlas, Langsung masuk ke sini Atlas Database. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung sign in menggunakan akun yang teman-teman gunakan. Gitu. Setelah masuk nanti teman-teman ikuti saja prosedurnya untuk daftar. Terus buat cluster. Nanti tuh buat clusternya seperti ini nih. Project 0. Project nih. Di sini ada create cluster. Nah, di sini karena saya sudah menggunakan cluster yang gratis, nanti ada M30, M10 flex sama M00 free. Nah, di situ teman-teman gunakan saja yang free untuk untuk penggunaan pemula, untuk awal-awal, karena tidak akan menggunakan penyimpanan yang besar. Jadi di yang free-nya juga pun diberikan kapasitas hanya, kalau nggak salah, hanya 30 MB seperti itu. Nah, kemudian teman-teman sudah membuat klasternya, terus teman-teman tinggal connect. Teman-teman sebelum connect, teman-teman tuh bisa buat dulu ininya, network accessnya kalau di dalam jaringan komputer supaya bisa diakses gitu. Gunakan dengan ini saya hapus dulu deh, coba saya hapus dulu nih. Nah, sini add new database user. Sini teman-teman bisa menggunakan username. Saya gunakan username saya Namora. Di sini passwordnya 12345 supaya gampang. Terus build role-nya. Di sini karena kita akan melakukan update atau hapus nanti, misalnya ada menghapus database gitu, jadi saya menggunakan Atlas Admin, jadi supaya lebih fleksibel itu. Kalau ceritanya read and write itu untuk setiap database itu hanya untuk mengupdate, tidak bisa menghapus, tidak bisa mengotak-atik lebih luas lah. Nah, kalau hanya only read ya hanya untuk membaca doang kode-kode yang digunakan seperti itu. Udah add user. Nah, user ini oke aja. Terus nah, ini lihat IP access list. Sebenarnya tidak disarankan yang menggunakan IP access list 000 karena ini untuk tutorial, jadi menggunakan 000 saja yang sebagai IP root, sebagai IP yang gampang diakses seperti itu. Nah, sudah di situ teman-teman bisa menggunakan MongoDB Compass. Seperti ini MongoDB Compass. MongoDB Compass itu bisa di-download. MongoDB Compass. Ini download free aja. Maaf kalau suara saya sedang tidak jelas karena sedang sedikit tidak enak badan. Terus MongoDB Compass yang shell, download, sesuaikan saja dengan versinya tuh yang terbaru. GUI yang GUI ya, yang jangan yang ini, yang shell, yang terus sesuaikan dengan platformnya, itu sesuaikan dengan device yang teman-teman gunakan, Mac OS atau Windows atau Ubuntu, bebas gitu. Nah, karena saya sudah download, jadi saya tidak perlu mendownloadnya lagi. Saya hapus, saya langsung menggunakan MongoDB Compass. Sudah saya buka di sini. Nah, di sini ini saya remove. Ini tuh tadi kemarin penggunaan saya, bagaimana saya nanti latihannya. Nah, kita remove dulu ya, supaya dari awal untuk bagaimana mengkonekkannya. Sini langsung aja add new connection. Terus kemudian teman-teman bisa copy paste dari ini user yang teman-teman ingin gunakan. Tadi kan usernya Namora ya, terus ininya passwordnya 12345. Terus kemudian teman-teman bisa ke cluster, langsung ke connect. Nah, di sini ada banyak pilihan. Teman-teman gunakan langsung ke Compass. Secara spesifik nanti akan diberikan linknya, teman-teman copy aja, terus teman-teman ubah ininya dari tanda panah kiri kanan ini.
teman-teman ganti jadi nama username yang teman-teman gunakan. Namun kan username saya Namora, saya menggunakan namanya Namora, usernya, passwordnya saya ganti 1345, saya enter. Nah ini kan ini tuh database bawaan dari si MongoDB ini. Nih bisa teman-teman lihat browse collectionnya. Browse collection, wah kosong ya. Ini ada admin. Ini nanti akan langsung terhubung dari dari MongoDB webnya. Terus di sini kita akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan MongoDB. Atlasnya itu akan saya bagikan beberapa kode pemrograman dalam penggunaan MongoDB. Nah untuk bagaimana command promptnya itu digunakan, teman-teman langsung aja open MongoDB shell. Tapi untuk informasi tambahan bahwa ini sebenarnya bisa menggunakan Visual Studio Code, tapi nanti ya konfigurasinya agak sedikit berbeda gitu. Dan di sini karena saya menggunakan MongoDB Atlas, maka saya akan menggunakan shell dari MongoDB seperti itu. Nah, di sini kan ini ada database-nya admin has on MongoDB. Ini hands on MongoDB, lokal, sample inflix, sample suppliers. Nah, sebelum itu saya sebenarnya udah gunakan hands on MongoDB. Nih nanti data-datanya nih udah saya lakukan latihannya sebelumnya untuk membuat video ini. Jadi ini coba saya hapus dulu karena kan saya karena saya tuh udah latihan sebelumnya, karena kita menggunakan aksesnya adalah admin, jadi kita bisa dengan bebas menghapus database yang digunakan. Kalau ceritanya hanya read and write, itu tidak bisa menghapus MongoDB ini, database dari has on MongoDB. Nah ini udah dihapus. Nah bagaimana cara membuatnya kembali? Yaitu dengan pertama adalah teman-teman langsung bisa menggunakan use, terus kemudian langsung aja untuk buat database-nya hands tadi on MongoDB gitu ya. On MongoDB langsung saja. Nah, langsung di sini udah berhasil. Teman-teman langsung refresh untuk melihat apakah sudah masuk apa belum. Database jaringannya aman ya. DB to MongoDB, refresh database. Nah di sini langsung bisa aja db dot create collection untuk menambahkan filenya. Namanya apa? Namanya bisa teman-teman bebas. Di sini saya akan menggunakan nama mahasiswa. Oke, langsung di sini status oke. Coba kita lihat refresh database. Nih udah saya sama MongoDB dari database-nya, terus dibuat foldernya untuk menyimpan data-data yang akan dimasukkan. Kemudian karena di sini sebenarnya kalau cerita tadi saya menggunakan hasil MongoDB, data-datanya itu bisa saya hapus dengan menggunakan data-data yang telah saya buat tadi bisa saya hapus dengan menggunakan namanya user db.mahasiswa dot delete many, m-nya jangan lupa besar ya, delete many delete many nah di sini akan berhasil true. Nah ini ada delete count-nya 0 karena kan datanya belum dimasukkan. Kalau tadi coba misalnya saya hapus menggunakan delete many ini
jumlah data yang tadi setelah saya masukkan itu akan diketahui gitu jumlahnya. Kemudian langsung saja kita masuk ke bagaimana cara memasukkan datanya, yaitu langsung saja db.mahasiswa. Ini memasukkan data, hanya memasukkan satu data satu-satu, satu data atau satu-satu. Nah kayak gini. Nah untuk bagaimana mengenternya itu langsung aja teman-teman Ctrl Shift Enter untuk membuat spasi baru di bawah. Terus langsung ketik saja key dan value-nya. Dalam MongoDB itu adalah key dan value-nya adalah ini nih. Nama ini adalah key. Nah value-nya itu langsung nama teman-teman. Contoh nama-temannya adalah namanya adalah Tukium ya. Tukium. Terus kemudian jurusannya ada sistem informasi. Terus kemudian koma di sini seperti biasa. Terus kemudian ada semesternya, ada semester 3. Terus koma lagi, ada umurnya 20, ada IPK-nya 3,9. Terus ada status adalah aktif. Terus ada kota tinggal dari mahasiswa tersebut adalah Jakarta. Coba Jakarta. Nama jurusan ini oke. Terus masuk. Nah, acknowledge true, artinya ini data udah masuk, udah benar. ID-nya secara otomatis dibuat. Kemudian teman-teman bisa langsung lihat refresh database. Ini masih yang dihapus. Lihat lagi. Nah ini data yang teman-teman kan masukkan. ID-nya dibuat secara otomatis oleh MongoDB. Oke. Itu untuk memasukkan hanya satu data. Bagaimana memasukkan banyak data? Banyak data dimasukkan dengan cara mudah saja. Teman-teman bisa langsung db dot mahasiswa dot insert many. Jangan lupa M-nya besar. Yang ini juga yang insert banyak, O-nya besar. Insert many dengan kurung kerawal. Kalau ceritanya insert many itu tidak menggunakan kurung kerawal. Jadi kurung kerawalnya nanti digunakan untuk akhir. Jadi kita menggunakan list di setiap jadi kayak ibaratnya kayak di list gitu. Di list terus nanti ini kurung kerawal baru. Nah ini kurung kerawal baru. Nah artinya adalah di dalam, jadi untuk memasukkan data ini kan harus ada listnya. Nah nanti di setiap listnya itulah ada data-data yang teman-teman masukkan gitu. Di sini langsung saya copy paste aja supaya cepat, karena kalau ceritanya kita bikin banyak dan tidak saya copy paste akan memakan waktu yang panjang seperti itu. Ini langsung saja disesuaikan dengan langsung saja. Ini tambah lagi di sini kurung kerawal baru. Shift Enter. Jangan lupa di sini koma. Ini datanya kita ubah dulu ya. Datanya kita ubah. Ini kita hapus. Ini sorry. Nah udah, kita ubah aja ke siapa ya, asal aja lah ya, Sheila
Agus. Sistem informasi IP-nya ya kita beda-bedain lah ya, 3,98, ada yang 3,34, terus ada yang aduh salah. Nah ini udah masuk teman-teman, ini udah masuk data-datanya. Kalau teman-teman mau masukkan lagi bisa insert dot db dot mahasiswa dot tadi apa salah Agustus 98 Jakarta nggak apa-apa lah. Ini kita insert ini kita buka ini jangan melakukan kesalahan seperti saya teman-teman. Kalau di MongoDB itu tidak bisa enter, kalau enter berarti kodenya akan diperintahkan untuk dijalankan gitu, untuk dieksekusi. Jadi menggunakan, kalau di laptop saya menggunakan shift enter. Kemudian coba saya control shift enter, pas. Jadi kan situ kiam udah ya, kita ganti jadi kita ganti jadi Tukium tadi udah, Sheila, Agus udah, jadi Indah. Sistem informasi jurusan umur kita bedain 23 deh, IP 375, aktif ini Bandung, kita kasih Bandung, kita tambah lagi, terus enter. Kita Ctrl V, ini kita tab supaya gampang. Ini namanya Bani. Informasi semester 3, umur 22, IP 3,2, aktif Jakarta, Bantul, kita kasih kota Bantul supaya variatif, Bantul. Nah ini jangan lupa di koma lagi untuk melanjutkan data yang dimasukkan. Langsung saja kita awal, langsung kita Ctrl V. Nah ini langsung kita masukkan tab sistem informasi. Coba kita buat ini teknologi informasi ya, teknologi informasi. Sorry, ini hapus. Semester 3, umur 21 deh, boleh. IP boleh dia 3,85, aktif Jakarta, ini Bogor, kasih Bogor 1, 2, 3. Ini satu lagi deh, teknologi informasi ya, Bogor. Koma enter terkurung tab Tukium. Ini namanya Tukium apa, Anissa, kita kasih Anissa. Gabriela deh, Anissa. Ini kita kasih Gabriela. Semester 3, umur 20 boleh, IP 3,87 deh, aktif Tangerang. Terus udah 1, 2, 3, 4. Nih udah ada 4 ya, ada teknologi informasi, sistem informasi. Coba kita kan ini komanya hilangin supaya nggak error, masuk. Nah ada 1, 2, 3, ada 4 yang masuk. Ini kan stringnya dari 0, indeks untuk ID-nya dari 0. Sudah, kita refresh database-nya, ini kita hapus. Kalau kita refresh juga nggak bakal ada, jadi harus kita hapus. Nah di sini masuk banyak nih, Tukium, Agus, Sheila, Indah, Bani, Anissa, Gabriela. Ini sistem informasi ya, ini sistem informasi, cuman doang teknologi informasi berarti. Oke, ini udah.
Nah, kemudian selanjutnya itu insert many, memasukkan banyak data di dalam database dengan sintak insert many. Terus kemudian untuk menampilkan semua database data yang telah kita masukkan, yaitu gampang saja dengan db mahasiswa find, langsung saja buka kurung, enter. Di sini akan dilihat untuk semua. Nah, semua yang telah kita masukkan tadi. Oke. Nah, untuk mencari jurusannya saja, yaitu teman-teman bisa dengan db.mahasiswa db.mahasiswa.find .find, habis itu buka kurung Kurawal. Habis itu langsung jurusan langsung aja teman-teman menggunakan sistem informasi. Nanti yang teknologi informasi yang tadi dibuat tadi tidak akan muncul seperti itu. Nih, sistem informasi si Indah, Bani, Gabriela, Sheila, Agus, Tukium, tapi si ini nggak masuk, si Anissa teknologi informasi tidak masuk. Baik, itu. Kemudian lanjutnya adalah mencari bagaimana find dengan filter projection, yaitu menampilkan hanya nama, jurusan dan IPK, yaitu dengan db.mahasiswa db.mahasiswa.find buka kurung Kurawal. Kita kasih terus jurusannya sistem informasi. Jadi di pencariannya difilter dengan jurusannya sistem informasi dan apa itu namanya, ini koma lagi, ini supaya enak bacanya gini aja deh, supaya enak bacanya. Ini artinya find, mencari dengan where-nya ada kondisinya adalah jurusan sistem informasi. Terus kemudian di sini dengan ID-nya, maksudnya ID itu adalah ID-nya 0, berarti ID-nya tidak termasuk gitu. 0 atau 1 kan 0 dalam binary kan 0 atau 1, 0 adalah false, 1 adalah true. Berarti kalau namanya 1 true berarti akan menunjukkan nama, jurusan dan IPK saja. Nama 1, terus apa lagi, jurusan 1, terus IPK-nya kecil semua karena saya buat kecil semua. Di sini akan menampilkan mahasiswa dengan kondisinya adalah dia mahasiswa sistem informasi dengan ID tidak akan dimasukkan, nama, jurusan dan IPK akan dimasukkan, dan sisanya seperti status kota juga tidak akan dimasukkan karena tidak ada dalam sintaks. Itu. Oh, salah di mana? Oh, di sini. Nama jurusan. Oh, sama dengan. Sorry, saya memasukkan sama dengan. Pantesan salah. Ada kekeliru, ada human error di sini. Maaf. Ini kita menggunakan titik 2 untuk masuk. Di sini akan masuk. Nah, terlihat Kiom, Agus, Sheila yang tadi saya masukkan dengan itunya sistem informasi dan akan menampilkan IPK 3,3, akan menampilkan IPK juga. Tuh, ini adalah find dengan projection, seperti itu, find dengan filter dan projection. Nah, kemudian saya akan memberikan contoh bagaimana menggunakan mencari suatu data dengan greater than atau disingkatnya GT. Langsung saja db.mahasiswa
dot find buka kurung, langsung saja Ctrl enter, langsung saja buka kurung dengan IPK titik koma, buka kurung lagi $GT greater than, artinya dengan titik koma 3.50 ini artinya mencari mahasiswa dengan IPK-nya adalah sebagai syarat, dan dengan menampilkan IPK-nya dengan syarat greater than. Enter. Nah, ini akan menunjukkan IP yang di atas 35. Sekian teknologi informasi juga masuk karena kan yang diperintahkan adalah secara khusus IP yang di atas 3,5, greater than 3,5, seperti itu. Terus ada lagi yang less than itu sama seperti yang tadi, db mahasiswa dot find buka kurung enter tutup kurung. Coba kita cari dengan umur yang di bawah 22. Umur terus buka kurung lagi, dolar LD less dance LT adalah 22. Coba, pasti yang umurnya di atas 22 tidak akan masuk. Oh, itu bukan dolar, itu persentase. Nah, persentase ternyata langsung salah, pantesan dolar. Ini akan masuk nih. Ini fin, pantes ada 2 yang salah. Sorry, kesalahan teknis. Fine. Nah, masuk. Objek nama atau kiam sistem informasi, IPA-nya umurnya di atas 22, di bawah 22, 20, 21, 20. Si yang 23 itu yang tadi dimasukin nggak ada ya, si Indah. Terus kemudian mencari operator dengan operator in. Operator in itu adalah untuk mencari suatu data dengan spesifikasi tertentu. Yaitu ada sebagai berikut. Tadi kan yang sistem informasi sama teknologi informasi ya, kita masukkan dengan db.mahasiswa .find. Ini shift enter buka kurung. Jurusannya apa? Jurusannya adalah sistem informasi dan teknologi informasi. Udah, langsung saja masuk. Maka akan yang muncul akan itu namanya di jurusan ininya jangan lupa jurusan salah, dolar titik 2 ini ini buka kurung lagi, ini kita tutup kurung lagi. Ini ke sini,
ini ke sini, ini ke sini. Kita supaya enak lihatnya, ini enter, ini enter. Nah, supaya enak lihat. Maka akan dimasukkan, maka akan menampilkan semua sebenarnya. Coba db.mahasiswa.file yang salah ya. .find buka kurung awal row 1 jurusan buka kurung dollar in kurung buka kurung lagi. Ini bukan kurung awal nih, ini adalah string list, dimana di dalamnya ada beberapa list yang ingin dimasukkan sebagai kondisi sistem informasi. Terus di sini jangan lupa koma, teknologi informasi, teknologi informasi, maka akan masuk semuanya, karena tadi kan teknologi informasi juga masuk kan ya, teknologi informasi. Coba kalau ceritanya saya masukin si ini tuh ini, saya masukin akuntansi, maka yang akan muncul ya semuanya adalah teknologi sistem informasi, seperti itu, akuntansi. Sistem informasi tidak ada yang akuntansi karena tidak dimasukkan, seperti itu, karena datanya yang jurusan sistem informasi tidak dimasukkan, seperti itu. Terus kemudian ada ada mencari operator OR menggunakan sintaks operator OR, yaitu operator pengkondisian, yang mana jika salah satu nilainya benar, maka kode pemrogramannya akan dijalankan. Berbeda dengan AND atau DAN dalam bahasa Indonesia. Kalau DAN itu adalah kondisinya di mana dua sintaks atau dua perintah itu nanti pas diperiksa itu benar semua. Jadi jika salah satu ada yang salah, maka kode pemrograman yang dijalankan akan error pada sintaks DAN, seperti itu. Baik, di sini langsung saja menggunakan db mahasiswa.find dengan buka kurung terus habis itu tutup kurung awal $or habis itu persentase $or habis itu titik 2. Di sini kita menggunakan list lagi, dimana di dalam listnya itu akan ada sebuah kondisi, akan ada sebuah data yang ingin mencari. Contoh kotanya adalah Jakarta. Jakartanya kecil ya. Jakartanya di ini ya. Jakarta. Terus kemudian ada IPK. IPK. IPK-nya buka kurung, IPK-nya $, greater than deh. $, greater than yaitu 3,50
3,50 deh. Ini apa nih, no? Salah. Terus kemudian ya. Oke. Nah, di sini aku muncul Kiom Jakarta semua kan, Jakarta semua. Nah, IP-nya di atas 3,8 semua. Jika salah satu yang ada IP kecil ada gak? Nah, ini IP kecil 3,34 tidak memenuhi syarat yang greater than tadi di atas 35, ya sintaksnya kan karena OR ya, menggunakan logika OR, maka tetap akan dijalankan, akan ditampilkan seperti itu. Terus kemudian ini menggunakan AND sama seperti tadi, cuman ini diubah aja. Kita langsung bikin saja sama kayak tadi. DB mahasiswa ini, nah ini aja nih N, kita ubah N kota Jakarta IP lebih, jadi dua-duanya tuh harus memenuhi syarat. Maka kalau misalnya si 3,34 ini tidak memenuhi syarat, IPK lebih dari 3,5, maka dia akan masuk. Nih, mana tidak ada ya. Tuh. Nah ini 3,9, 3,98. Yang di atas 3. Nah, ini kan Bandung, Bogor, Tangerang, Jakarta, yang OR itu jika salah satunya memenuhi syarat maka dimasukkan untuk menampilkan data. Tapi kalau N itu dua-duanya harus memenuhi syarat, harus benar logikanya gitu. Ini Jakarta IPK-nya 3,9, di atas 3,5, berarti ini IP-nya 3,98, di atas 3,5, seperti itu. Terus kemudian ada namanya operator sort. Operator sort ini adalah mensortir, mengurutkan data berdasarkan apa yang kita inginkan. Contoh ini berdasarkan IPK tertinggi. Dengan kita langsung tulis saja db.mahasiswa.sort find untuk menampilkan find titik sort buka kurung kurawal, enter IPK min 1. Di dalam pengurutan ini ada ascending dan descending. Descending itu dari yang terbesar ke paling yang terkecil, dan ascending itu dari yang terkecil ke terbesar. Bagaimana caranya ya? Langsung saja menggunakan 1 atau minus 1 atau 0. Minus 1 atau 1. Kalau minus 1 itu berarti dari yang terbesar. Kan kalau dalam array list itu adalah indeksnya itu dari 0, 1 sampai yang terbesar ya. Nah, kalau minus 1 berarti dari 0 itu kembali lagi ke yang paling terbesar. Maka descending dari MongoDB ya menggunakan angka minus 1 untuk mengembalikan untuk menuju kepada array list yang paling besar. Seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat akan mengurutkan nih. Dari ini beras 3,98, 3,9, 3,87, 3,85, 3,75, 3,34, 3,2, seperti itu. Baliknya di scanning juga sama, di scanning langsung saja scanning berarti dari yang terkecil ke terbesar. Ini kita pakai sort IPK, ini dihapus. Nah, kan ini paling besar kan urutannya, berarti dari yang terkecil dulu nih. 3,2, 3,34, 3,85, 3,87, 39, 3,98. Seperti itu. Kemudian untuk mensort dan melimit, artinya mensortir dan menampilkan sebuah data yang kita inginkan. Contoh langsung saja db mahasiswa find, melihat dot lagi limit. Ini kita belum menggunakan sort dulu ya. Jadi kita ingin menampilkan data dengan jumlah tertentu. Contoh adalah jumlahnya 3. Berarti saya ingin menampilkan jumlah data mahasiswa itu dari 3 urutan saja. Dari 3 urutan yang paling baru saya masukkan. Nah, ini ada dari urutan
dari urutan nomor 1, dari 3 urutan teratas saja, bukan IPK-nya, tapi bagaimana saya memasukkannya dari yang terlama, kemudian kedua, kemudian ketiga, sampai terusnya nanti paling yang baru saya masukkan. Nah, ini adalah data yang ditampilkan dari yang paling lama. Jadi tiga urutan tercepat yang saya masukkan, seperti itu. Tiga urutan terlama yang saya masukkan, seperti itu. Kemudian habis itu ada di sini akan menggunakan sort dan limit. Sort dan limit gampang saja, kita langsung saja copy paste biar cepat. Di sini di .mahasiswa.find .limit. Jadi di teman-teman langsung saja teman-teman langsung saja ke sini. Langsung buat sintaks saja. Sini Ctrl Shift Enter, terus teman-teman bisa langsung buka Rawa. Di sini akan menampilkan 3 mahasiswa. Di sini saya akan memberikan contoh menampilkan 3 mahasiswa dengan IPK tertinggi. Underscore ID. Ini artinya ya tadi ID-nya tidak akan ditampilkan, hanya nama saja. Namanya nama 1, jurusan 1, terus status ya. IPK 1. Kemudian sudah setelah sudah langsung teman-teman langsung sort saja, buka kurung, menampilkan bagaimana IPK-nya itu diurutkan dari yang teratas. IPK min 1. IPK min 1 terus limit. Limit akan menampilkan 2 teratas saja, berarti limit 2 teratas. Oke, 3 teratas saja deh supaya enak. Nah, di sini aku menampilkan mahasiswa dengan nama, jurusan, dan IPK dari urutan yang paling teratas dengan daftar nilai yang ditampilkan hanya 3 baris saja. Dibatasin 3 baris saja. Kita enter. Nah, ini ada Agus, ada Tukiem, ada Gabriela, seperti itu. Terus kemudian ada di sini mengupdate. Di sini saya akan memberikan contoh untuk bagaimana mengupdate sebuah database, sebuah data yang dimasukkan tadi di dalam MongoDB. Langsung saja db.mahasiswa.update1 terus seperti biasa buka kurung kurawal di sini aja deh supaya enak. Enter. Ada namanya kita ubah jadi Andi. Saling. Namanya adalah Andi. Untuk mengupdate Andi, terus kemudian di set artinya ya diubah gitu. Kalau dalam pemrograman set itu artinya mengatur ya dengan sintaks ini set. Salah. Kita buka kurung lagi. Terus kita kasih shift enter supaya enak dilihat. $set habis itu kurung. Terus kurung lagi. Diatur dengan IPK sama dengan 3,75. Nah, habis itu udah semuanya, kita enter. Nah, acknowledge oke, diterima. Insert ID 0, match code 0, modify code 0, update code 0. Nah, di sini melihat hasil tadi yang diupdate, yaitu langsung saja db.mahasiswa.find
find, buka kurung, kurawal, namanya adalah Andi Tas. Nah ini DB mahasiswa Andinya gede. Set IPK 3, set IPK bener, kita IPK 3,75, IPK knowledge to oh iya bener ya. Ini coba find, oh find Andi. Nah ini coba kita langsung, oh itu udah selesai, berarti udah kelihatan. Langsung kita menggunakan insert menu nih, insert menu dengan update menu DB mahasiswa untuk mengupdate banyak menu. Kita buka kurung buka kurung, shift enter, kurung kurawal, semester 3 kita kasih, terus koma jangan lupa, terus kita set $set, kita atur lagi dengan statusnya adalah lulus. Nah statusnya lulus. Nah status lulus setelah selesai. Nah ini itu matched kau 7 modified, artinya yang di ini kan tadi kita mengupdate, berarti mengupdate nilai Andi. Jadi si nilai Andi ini 37. Ini sorry Andi, kenapa nggak ada nama Andi, karena tadi nggak masukin Andi ya. Kita masukin berarti si ini untuk mengaturnya itu berarti si ini kita tukim mana tukim Andi tukim deh Andi, sorry kan Andi Gabriela set. Nah set insert ID-nya kan tidak dimasukkan ya, langsung kita langsung DB lagi mahasiswa .find kurung, namanya adalah Gabriela. 3,7 lulus Tangerang Sistem Informasi, seperti itu. Nah tadi itu yang si ini update menu, update banyak, berarti kita mengupdate semua mahasiswa itu ya, semesternya jadi 3 semua, dan diatur setnya statusnya ya lulus semua. Ini kan ya semuanya lulus ya, status aktif kita update jadi lulus semua. Berarti pas kita cari db.mahasiswa, maka akan menampilkan statusnya bukan lagi aktif tapi lulus. Find, buka kurung, lulus. Tadi lulus sama apa lagi ya? Iya, semesternya jadi 3 semester 3 semua, seperti itu. Ya seperti itu saja ya teman-teman, untuk bagaimana menggunakan MongoDB untuk membuat database.
Sebenarnya mudah saja, asalkan kita sering berlatih dan mempraktikkannya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.